Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Siska Clarissa Sinurat, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Negeri Medan, gelombang 1 tahun 2023, akan menjelaskan kontekstualisasi perjalanan pendidikan nasional, elemen demonstrasi kontekstual. Mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Nurmayani MAG dan Bapak Fajar Sidik Siregar SPD MPD. Pendidikan pada dasarnya akan terus bertransformasi dari zaman ke zaman. Untuk itu, mari kita mengulik lebih jauh terkait perbedaan proses pendidikan sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Pendidikan zaman kolonial. Pendidikan zaman kolonial diselenggarakan hanya untuk menulis, membaca, dan berhitung seperlunya, dan hanya dikhususkan untuk calon pegawai serta rakyat yang menjadi pembantu dalam mendukung usaha dagang pemerintahan Hindia Belanda. Pendidikan sebelum kemerdekaan. Pada tahun 1854, berdiri Sekolah Bumi Putra yang dikhususkan untuk calon-calon pegawai. Kemudian, pada tahun 1908, berdiri organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi pertama di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1922, didirikan Taman Siswa yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Pendidikan setelah kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, pemerintah telah memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai program yang dicanangkan pemerintah, mulai dari kewajiban mengikuti pendidikan dasar, bahkan program pendidikan gratis untuk pendidikan menengah hingga perguruan tinggi. Selain itu, penerapan kurikulum merdeka saat ini juga memberikan ruang untuk peserta didik dalam mengembangkan dirinya sesuai dengan bakat dan minat masing-masing melalui pembelajaran terdiferensiasi. Pembelajaran saat ini juga dituntut untuk dapat mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Oleh karena itu, sebagai pendidik yang berpihak kepada peserta didik, kita harus dapat menyesuaikan pendidikan saat ini pada kedua kodrat tersebut. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai kebebasan pendidikan memiliki relevansi yang kuat dengan pendidikan merdeka yang dicanangkan pemerintah Indonesia saat ini. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara sejatinya memberikan kebebasan kepada individu untuk mengukur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah, yaitu kebebasan berpikir yang ditunjukkan oleh guru sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka melalui eksplorasi pengetahuan dari lingkungannya. Pembelajar yang berpihak kepada peserta didik diharapkan mampu menciptakan karakter profil pelajar Pancasila dalam 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Siapakah kita sebagai pendidik yang baik? Sejatinya menjadi guru bukan hanya sekedar mengajar dan mendidik, namun juga siap untuk menginspirasi,
Berdasarkan semboyan Ki Hajar Dewantara yang menjadi dasar perjalanan pendidikan Indonesia sampai saat ini, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Dari semboyan tersebut, pendidik di Indonesia diharapkan mampu memberikan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga mampu menuntun peserta didik untuk mencapai kekuatan kodratnya.